Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kali ini kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika di channel Kakak Wartono. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas materi tentang aritmatika sosial atau penghitungan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas dalam aritmatika sosial kali ini tentang mencari untung dan rugi, ya. Eee, Baik teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini biar bisa terus berkembang channelnya, dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten-konten yang berikutnya. Baik teman-teman, untuk memulai, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini untuk materi aritmatika sosial, terlebih dahulu, eee, teman-teman pahami pengertian dari aritmatika sosial. Apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial merupakan salah satu materi matematika yang mempelajari operasi dasar suatu bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam materi aritmatika sosial kali ini yang akan kita bahas adalah tentang untung dan rugi. Apa itu untung? Nah, untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya, dengan syarat nilai harga jual lebih tinggi dari harga pembelian. Nah, dalam arti di sini untuk mencari untung itu adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, jadi apabila harga jualnya lebih tinggi dari harga beli, berarti, seseorang mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Nah, untuk mencari keuntungannya berarti harga jual dikurangi harga beli. Nah, kemudian apa itu rugi? Nah, di sini kerugian dapat diartikan adalah rugi adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya, dengan syarat nilai harga jual harus lebih rendah dari harga belinya. Nah, jadi apabila harga jualnya lebih rendah dari harga beli atau modal awalnya, berarti seseorang itu mendapatkan kerugian. Nah, di sini untuk mencari rugi berarti harga beli dikurangi dengan harga jual. Teman-teman, kita mulai untuk membahas soal yang pertama. Di sini soalnya yang ke-1, seorang pedagang membeli 1 dus teh gelas yang berisi 24 gelas dengan harga Rp17.000. Teh gelas tersebut dijual lagi dengan harga Rp1.000 per gelasnya. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Nah, di sini pilihannya ada A 7.000, kemudian B 8.000, kemudian C 9.000, D 10.000, dan E 11.000. Nah, untung atau rugikah pedagang ini? Kita bahas bareng-bareng ya, teman-teman. Oke, untuk penyelesaiannya berarti diketahui harga pembeliannya yaitu 17.000 ya. Tadi beli teh gelasnya itu 1 dus itu 17.000. Kemudian dijualnya atau harga jualnya 1.000 per gelas karena isinya ada 24 berarti 1.000 dikali 24 teh gelas sama dengan 24.000. Nah, berarti kalau kita perhatikan harga jualnya ini lebih tinggi dari harga belinya atau modal awalnya. Berarti pedagang ini mengalami keuntungan. Berarti karena mengalami keuntungan, karena harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian. Maka pedagang tersebut dikatakan untung. Untuk mencari keuntungannya berapa, berarti diperoleh, maka untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya 24.000 dan harga belinya awalnya itu modalnya 17.000. Berarti 24.000 dikurangi 17.000 hasilnya adalah Rp7.000. Nah, berarti jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Oke, itu teman-teman untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjut di soal yang keduanya biar lebih paham lagi. Nah, di sini teman-teman untuk soal yang kedua ada sebuah cerita Pak Anam membeli sepeda bekas dengan harga Rp550.000. Setelah diperbaiki dengan biaya Rp150.000,
Sepeda tersebut dijual dengan harga Rp800.000. Nah, pertanyaannya, berapa keuntungan yang diperoleh Pak Anam? Nah, oke, pilihannya di sini A 80.000 keuntungannya, B 90.000, C 100.000, D 110.000 dan E 120.000. Oke, berarti kita langsung ini ya mencari keuntungan ini karena di pertanyaannya sudah jelas mencari untungnya berapa. Oke, dari soal yang kedua ini diketahui harga belinya itu adalah Rp550.000. Kemudian biaya perbaikan karena sepedanya harus diperbaiki memakan biaya Rp150.000. Nah, berarti dari harga pembelian kalau ditambah dengan biaya perbaikan itu jumlahnya Rp700.000. Nah, Rp700.000 berarti dikatakan modal ya atau total harga pembelian karena di sini ada biaya perbaikan. Nah, berarti harga penjualannya di sana setelah sepeda diperbaiki kemudian dijual, ternyata lakunya itu sebesar Rp800.000. Nah, berarti untungnya berapa? Berarti keuntungan itu diperolehnya harga jual dikurangi harga modal atau harga beli ya. Nah, berarti di sini harga jualnya adalah Rp800.000, kemudian biaya atau harga modalnya adalah Rp700.000. Kita kurangi 800.000 dikurangi 700.000 adalah Rp100.000. Nah, berarti keuntungan yang diperoleh Pak Anam adalah Rp100.000. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, itu teman-teman ya untuk soal yang kedua. Berikutnya, biar lebih paham, kita lanjut di soal yang ketiganya. Soal ketiga, nih teman-teman ada sebuah soal. Seorang pedagang membeli 10 ekor ayam dengan harga seluruhnya yaitu Rp750.000. Ternyata ayam tersebut hanya dapat dijual dengan harga Rp70.000 per ekornya. Nah, berapa rupiahkah kerugian pedagang tersebut? Oke, di sini ada pilihan yaitu A 40.000, B 50.000, C 60.000, D 70.000 dan E 80.000. Nah, untuk mengerjakan soal yang ketiga ini sama seperti yang ke satu dan yang kedua, kita ketahui dulu harga pembelian 10 ekor ayam itu berarti Rp750.000 ya, harga belinya. Kemudian setelah dijual, satu ayamnya Rp70.000 lakunya. Dikali 10 ekor ayam. Karena ayamnya ada 10 ya. Jadi Rp70.000 dikali 10 ekor berarti dapat uangnya hanya Rp700.000. Nah, berarti pedagang ini mengalami kerugian tentunya. Karena harga penjualan lebih kecil dari harga pembelian. Berarti mengalami kerugian, maka rugi sama dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Nah, berarti harga belinya Rp750.000 dikurangi dengan harga jualnya Rp700.000. Berarti pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Nah, berarti kalau kita pilih jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Oke, sudah 3 soal, satu soal lagi biar lebih puas untuk mencari aritmatika sosial di bidang untung dan rugi. Oke, ini teman-teman untuk soal yang keempat ada sebuah permasalahan atau soal. Pak Wisnu membeli 3 ekor kambing dengan harga Rp3.750.000. 3 ekor kambing itu Rp3.750.000, teman-teman ya. Nah, ternyata setelah dijual lakunya hanya Rp1.200.000 per kambing atau per ekornya. Untung atau rugikah Pak Wisnu dalam penjualan kambingnya? Nah, di sini pilihannya A Rp130.000, B Rp140.000, C Rp150.000, D Rp160.000 dan yang E Rp170.000. Oke, sama seperti yang soal sebelumnya. Oke, kita ketahui
Harga belinya Rp3.750.000 awalnya. 3 ekor kambing itu harganya Rp3.750.000. Setelah dijual atau harga penjualannya, satu kambingnya Rp1.200.000 lakunya. Karena ada 3 berarti Rp1.200.000 dikali 3 ekor kambing. Dapat uangnya hanya Rp3.600.000. Nah, berarti karena harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian, maka Pak Wisnu mengalami kerugian. Sebab belinya Rp3.750.000, setelah kambing yang 3 ekor itu dijual hanya dapat uang Rp3.600.000. Berarti mengalami kerugian. Berapa ruginya? Kita cari, maka kerugian itu diperoleh dari harga beli dikurangi dengan harga jual. Harga belinya adalah Rp3.750.000 dikurangi harga jualnya Rp3.600.000. Nah, berarti Pak Wisnu ini mengalami kerugian sebesar Rp150.000. Nah, kalau kita pilih berarti option yang benarnya adalah yang C, yaitu Rp150.000. Nah, itu teman-teman ya untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini mencari keuntungan dan kerugian dari materi aritmatika sosial. Mudah-mudahan tidak puas agar teman-teman bisa mengikuti terus konten-konten dan video-video saya yang berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channelnya biar bisa terus berkembang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.